Aku aku mau minta teman-teman nih, ini kan depannya masih kosong. Jangan bilang kosong, belum terisi. Jadi aku mau minta teman-teman untuk maju boleh? Boleh lah ya, boleh boleh, maksa nih. Jadi yang duduk di belakang boleh maju 2 baris, bukan kursinya yang digeser, badannya yang bergerak. Kursinya jangan digeser. Ayo boleh maju yuk, maju yuk, kita isi bangku-bangku depan dulu, supaya lebih anget gitu ruangannya. Cie anget. Terima kasih yang sudah mau pindah. Iya. Oke, makasih ya teman-teman yang udah mau pindah, aku terharu deh. Sebelum kita memulai kebaktian pada hari ini, marilah kita mengambil waktu teduh sejenak, kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan saat teduh bagi kita. Teman-teman, saat ini kita akan menyalakan lilin Prapaskah yang ke-6 yang menjadi tanda bahwa kita memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Lilin ini kita nyatakan dan nyalakan sebagai panggilan untuk tinggal di dalam Kristus dan mau hidup dalam kerendahan hati. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Teman-teman, saya undang untuk berdiri. Dan dengan berdiri kita mau menyatakan dengan sukacita kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah dapat daun palem semuanya? Kita akan menyanyikan lagu Hosana sambil kita mengayunkan daun palem kita. Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malamnya. Hai putra
bersama malaknya. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan gagah. Halayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah, suaramu angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Rekan-rekan pemuda, terimalah salam. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Hosana bagi anak Daud, Raja Israel. Hosana. Hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, tema kebaktian kita pada hari ini adalah The Promised King. Tema ini mengajak kita untuk meneladani sikap Kristus sebagai raja yang dinantikan. Tapi ia mau merendahkan hatinya, taat, dan juga melakukan kehendak Bapa. Oh ya, teman-teman dipersilakan duduk. Maaf lupa. Tiba-tiba keasikan berdiri gitu. Seperti tertulis di 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Karena itu, saat ini marilah kita memuji dan memuliakan namanya dengan sorak-sorai segala kemuliaan bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di kau terus. Sebelum engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji kau dalam tambahkan. Teman-teman pemuda, mungkin kita udah sering dengar. Kita tahu bahwa kita harus meneladani Yesus, berhati tulus, dan memiliki kesederhanaan hati. Tapi apakah benar kita sudah menyatakan itu di dalam hidup kita sehari-hari? Ketika kita dipanggil untuk menyatakan karyanya, terkadang kita enggan untuk mendengarkan suaranya. Kita lebih sering mendengarkan suara yang mau kita dengar. Kita lebih sering mendengarkan ego kita.
Saat ini di pengakuan dosa, aku mau mengajak teman-teman untuk lebih mendengar suara Tuhan. Doa pengakuan dosa ini akan kita naikkan secara bergantian. Bait 1 akan dinyanyikan laki-laki dan teman-teman perempuan akan berdoa. Begitu juga untuk bait yang kedua akan dinyanyikan oleh teman-teman perempuan dan teman laki-laki akan berdoa. Kemudian saya akan menutup doanya. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Bait yang kedua dinyanyikan perempuan saja. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Tuhan yang penuh kasih, inilah kami, anak-anak-Mu yang datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu. Namun juga kami sadar bahwa kami penuh dengan kelemahan. Kami sering mendengar suara-Mu memanggil kami untuk datang dan bertobat. Tapi kami lebih memilih menunda, mengeraskan hati. Bahkan kami lebih memilih jalan kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, atas segala dosa yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari. Pikiran, perkataan, dan juga perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Seperti yang kami ingin dengar dalam panggilan-Mu, tariklah kami lebih dekat kepadamu. Lembutkanlah hati kami untuk merespon kasih-Mu dan mampukan kami untuk hidup dalam pertobatan yang sungguh. Di dalam anugerah-Mu, kami berserah dan kami memohon. Amin. Kita akan menaikkan bait yang ketiga dengan berdiri. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Berita anugerah terambil dari Ibrani 9 ayat 28 yang berbunyi demikian.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur Syukur pada kepada Allah Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Mari kita nyatakan salam damai ke depan, belakang, kiri, kanan kita. Seperti Kristus yang sudah menjadi terang dalam hidup kita, marilah kita pun mau menjadi lilin-lilin kecil yang menjadi terang bagi sesama kita. Jadilah terang kami. Jadilah terang dalam zaman gelap. Jadilah pandu kami dalam iman. Kebenaran kekal yang memandu langkah, dan gembala yang pimpin kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kegelapan mencengkram kehidupan, manusia kehilangan pengharapan. Salibmu pulihkan, darahmu sucikan, kebangkitan beri kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Rekan-rekan pemuda, mari kita berdoa. Ya Allah, kalau sebentar lagi kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau yang mengutus Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, agar hati dan pikiran kami siap untuk menyambut firman-Mu itu. Pakai dan berkatilah hamba-Mu yang juga hendak memberitakan firman ini. Biarlah di tengah keterbatasan hamba-Mu ini, Tuhan yang perlengkapi dan pakai, agar firman yang hendak disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Urapi kami juga ya Allah, agar firman-Mu itu boleh tumbuh, berbuah, dan dapat menjadi pelita bagi langkah kehidupan kami. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Raja kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, kita hendak membaca firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 27 ayat 11 sampai dengan 54. Karena ayat perenungan firman pada hari ini cukup panjang ya teman-teman, jadi aku hendak mengajak teman-teman pemuda sekalian untuk mengambil bagian dalam pembacaan firman kali ini secara bergantian.
Jadi nanti akan dimulai dari saya, akan membaca 3 ayat pertama, lalu dilanjutkan dengan teman-teman perempuan, 3 ayat juga, dan dilanjutkan kembali dengan teman-teman laki-laki 3 ayat, dan begitu seterusnya. Ya, oke, jadi pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 27 ayat 11 sampai dengan 54. Ketika Yesus berdiri di hadapan gubernur, gubernur itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ketika tuduhan terhadap dia diajukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Waktu itu, ada penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Ketika mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki, kuberi bebaskan kepadamu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia sudah mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang, sebab karena aku sangat menderita." Namun, imam-imam kepala dan tua-tua menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, maka sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya itu ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus masuk ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu, lalu memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-ngolok dia, mereka menanggalkan jubah darinya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Serdadu-serdadu membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia.
Di atas kepalanya mereka memasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Dan juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dia juga mencelanya demikian. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Segera seorang dari mereka datang, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" Yesus bersuruh pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Sungguh, orang ini anak Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang tidak sekadar membaca, tetapi juga melakukannya di dalam keseharian kita. Hosana. Hosana, 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 Maha Tinggi. Silakan duduk. Baik, selamat pagi rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Benar katanya PL tadi ya, liturgos tadi sangat lesu. Mungkin karena waktu liburannya udah habis ya. Aku pingin kita semua bersemangat karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi teman-teman pemuda semua. Gitu dong. Kalau teman-teman pemuda semangat, aku juga yang main firman kan semangat. Nah, teman-teman pemuda, hari ini ya aku perkenalan singkat aja ya, karena ini merupakan kali kedua aku untuk membawakan firman di Komisi Pemuda. Kalau nggak salah, terakhir kali itu pertengahan tahun lalu ya. Nah, jadi glad to be back here dan terima kasih untuk kesempatan dan juga kepercayaannya kembali ya. Nah, baik teman-teman pemuda, kita semua tahu ya kalau misalnya minggu ini itu kita udah memasuki rangkaian Minggu Prapaskah yang terakhir ya, di mana Minggu Prapaskah yang terakhir kali ini itu dapat dimaknai dengan dua cara. Ada dua nih teman-teman. Pertama minggu apa nih? Kalau misalnya tadi kan teman-teman udah bawa apa tuh tadi? Daun palem. Nah itu kira-kira berarti makna yang pertama adalah Minggu Palma. Ya, Minggu Palma atau biasa yang disebut juga dengan Minggu Palmarum ya teman-teman. Jadi pada Minggu Palma ini umat kita nih sebagai orang-orang Kristen memaknai
dan melihat bagaimana Yesus ketika masuk ke Yerusalem, ia disambut dengan sorak-sorai ya, dengan semuanya kayak tadi kita semua, dengan daun palma. Semua orang Yerusalem pada saat itu berseru. Berseru apa? Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Teman-teman tahu nggak? Hosana ini artinya apa sih? Kenapa sih harus menyebutkan Hosana, Hosana? Ada yang tahu? Kalau ada yang bisa jawab, nanti dikasih hadiah sama KKPL-nya. Canda ya. Ada yang tahu teman-teman? Oke, kalau belum tahu aku mau kasih tahu. Jadi Hosana ini teman-teman artinya itu adalah selamatkan kami atau berilah kami keselamatan. Gitu ya. Jadi melalui seruan ini mereka orang-orang Yerusalem pada saat itu menganggap Yesus sebagai Mesias yang akan menolong menyelamatkan mereka. Jadi mereka semua ya orang-orang di situ sangat senang, sukacita karena mendapatkan kelegaan dengan kedatangan Yesus. Mereka sangat menyambut Yesus dengan begitu meriah dengan daun palem tadi. Karena Yesus dianggap sebagai juru selamat yang datang dan menjadi pemenuh harapan mereka selama ini. Dari zaman PL gitu ya. Nah, lalu ada yang tahu gak sih kenapa sih Kak harus daun palem? Kenapa gak misalnya daun pandan aja yang wangi gitu ya? Kenapa harus daun palem? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu? Oke, aku kasih tahu lagi. Jadi daun palma ini atau daun palem ya teman-teman itu tuh bukan cuma sekedar hiasan aja atau karena ada di dekat mereka jadi mereka petik aja terus mereka ambil digonggongkan gitu ya. Enggak, tapi ini berangkat dari tradisi Yahudi pada saat itu ya teman-teman. Dari tradisi budaya Yahudi yang kalau daun palem itu melambangkan kemenangan, kejayaan dan juga kedamaian. Ketika bangsa Israel teman-teman merayakan kemenangan, mereka tuh pasti yang namanya menggunakan daun palma itu sebagai simbol sukacita mereka. Nah, hal ini juga sebenarnya berangkat ya teman-teman dari karakteristik dari daun palma itu sendiri. Teman-teman tahu ya di Yerusalem atau di timur dekat kuno pada saat itu ya, cuacanya kan begitu ekstrim ya. Kita tahu ya Timur Tengah sekarang itu kan cuacanya ekstrim banget. Kalau nggak dingin banget, panas banget gitu kan. Jadi pohon palma atau ya daun palem ini itu ya dikenal dengan ketahanannya. Kenapa? Karena daunnya akan tetap hijau meskipun di dalam cuaca ekstrim. Nah ini tuh menjadi simbol, diangkat gitu ya, menjadi simbol untuk melambangkan kehidupan abadi dari Yesus yang tawarkan gitu ya. Nah lalu udah nih Minggu Palma, Palmarum. Ada satu lagi, ada yang tahu teman-teman? Kalau besok kan kita udah mau masuk Minggu Paskah ya. Nah berarti biasanya nih sebelum Minggu Paskah kita memaknai apa? Ada yang tahu? Minggu Palma udah. Oke, selanjutnya adalah Minggu Sengsara, betul. Nah, apa bedanya? Apa sih bedanya Palmarum sama Sengsara ini? Kalau di Sengsara ini teman-teman, jadi kita umat Kristen itu memaknai dan melihat bagaimana tadi penduduk Yerusalem yang semula menyambut Yesus dengan sukacita, meriah begitu ya, sorak-sorai, mengagungkannya menjadi kumpulan orang yang berubah kan? Berubah menjadi menolak dia, melampiaskan segala amarah kebenciannya dengan menyalibkan dia gitu. Karena mereka tuh terhasut kalau tadi teman-teman baca gitu ya dengan para pemuka agama Yahudi, tua-tua orang Farisi yang mempertanyakan Yesus gitu ya. Jadi mereka tidak yakin Yesus adalah benar-benar Mesias gak sih yang dijanjikan oleh Allah dari zaman dulu untuk mereka. Akhirnya di dalam Minggu Sengsara ini Hosana tadi berubah menjadi crucify atau salibkan dia. Nah, dengan demikian teman-teman, Minggu Prapaskah terakhir ini, hari ini gitu ya, kita hendak menghantarkan kita kepada dua makna paradoksal. Apa itu? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada dua makna paradoksal. Ya, pertama, Yesus yang dianggap sebagai pemenuhan Allah tadi akan Mesias yang dijanjikan juga menjadi Yesus yang dicaci, dihina, dan diperhadapkan pada peradilan dan salib.
Jadi minggu ini jadi minggu yang sangat penting sebenarnya teman-teman untuk pemaknaannya ya. Nah, jadi firman yang akan kita dengarkan pada minggu Prapaskah terakhir kali ini teman-teman hendak mengajak kita semua untuk memfokuskan diri dan merefleksikan perayaan sukacita sekaligus duka cita. Paradoksal tadi ya, pujian, sikap hormat sekaligus juga pengkhianatan. Itu semua terkandung dalam pemaknaan minggu tadi ya, minggu Palmarum dan juga minggu sengsara. Nah, kalau teman-teman tadi udah baca pembacaan firman yang cukup panjang, tadi ya, ada sekitar 40 ayat lebih, kita udah baca sampai di kisah Yesus yang wafat. Yesus mati. Nah, makanya aku pingin disclaimer dulu nih saat ini, agar pembacaan firman atau pelayanan firman yang hendak aku sampaikan pada hari ini tidak overlapping ya. Tidak menjadi kabur dengan minggu depan, minggu Paskah, yaitu lebih tepatnya di Jumat Agung. Karena kita pembacaan nih fokusnya udah sampai Yesus mati. Nah, untuk itu teman-teman, untuk membuatnya jadi lebih sederhana gitu ya dan dapat terkait dengan pembacaan Alkitab serta tema kita pada hari ini, ada satu hal yang pingin aku highlight gitu ya untuk menjadi permenungan kita bersama pada hari ini. Kita hari ini teman-teman semuanya diajak di dalam minggu Prapaskah terakhir untuk menyiapkan hati, diri dan iman kita untuk memasuki minggu Paskah, yaitu minggu depan. Caranya gimana? Mohon maaf nih, agak macet ya. Nah, dengan tetap taat menempuh jalan kesengsaraan sambil percaya bahwa Yesus adalah the promised king atau raja yang dijanjikan. Nah, oke, teman-teman pemuda yang terkasih, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya di dalam penjelasan terkait dengan firman Tuhan pada hari ini, aku mau nanya lagi nih. Mohon maaf ya, kayaknya Kak Iren ini nanya mulu nih kerjaannya. Jadi sabar aja, kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain gitu ya. Supaya kita nih terkoneksi teman-teman. Jadi nggak satu arah mulu gitu ya. Nah, jadi bear with me ya. Nah, boleh aku minta, mungkin karena ini agak macet, minta tolong operator aja ya. Boleh di next, operator? Oke, nah teman-teman, nih pertama-tama udah agak runyam banget nih kayaknya ya. Ada yang tahu nggak sih ini senyawa kimia apa? Mungkin anak-anak IPA atau mungkin jurusan kimia atau calon dokter nih. Ada yang tahu nggak ini senyawa kimia apa nih? Ayo, siapa nih mungkin yang calon dokter, anak kimia, teknik kimia, apa semuanya itu jurusan IPA dulunya? Ada yang tahu ini senyawa kimia apa? Ada yang tahu? Nah, kalau ini yang bisa jawab nanti akan ditraktir sama penatuannya. Kayak Kak Ira ini lempar-lempar ya. Ada yang tahu teman-teman? Nah, karena nggak ada yang tahu, ya nggak jadi ditraktir. Nah, boleh di next. Nah, ini adalah apa? N-asetil para aminofenol atau senyawa kimia yang terkandung di dalam apa ini? Parasetamol gitu ya. Nah, kalau yang kita tahu, parasetamol itu kan jenis obat penghilang apa nih teman-teman? Rasa sakit, demam, ya kan? Meriang, kita meriang, minumnya parasetamol. Sakit kepala, minumnya parasetamol, gitu ya. Nah, apapun mereknya sebenarnya, yang kita cari adalah jenis obatnya kan? Parasetamol. Nah, terus apa sih Kak yang menarik dari hal ini? Nah, teman-teman, kita tuh biasanya kalau sakit kepala, badan kita meriang, kita tuh kan gak peduli ya dengan senyawa kimia apa yang terkandung dari obatnya. Yang kita tahu, kalau misalnya kita sakit kepala, kita meriang, kita minumnya parasetamol. Boleh di next? Nah ini, apapun mereknya gitu ya. Nah teman-teman pemuda, dari sini kita melihat bahwa banyak sekali sebenarnya cara untuk mengenal sesuatu. Biasanya cara yang termudah untuk mengenal sesuatu adalah dengan mengetahui manfaatnya. Sama kayak tadi ya, parasetamol. Kita mau tahu parasetamol, ya udah, kita taunya parasetamol adalah untuk menyembuhkan rasa sakit kepala atau menurunkan panas gitu ya, supaya kita nggak meriang lagi. Yang saya tahu, manfaat dari parasetamol itu bisa menyembuhkan sakit-sakit itu. Jadi ketika kita sakit, kita nggak peduli senyawa kimia apa yang terkandung dari obatnya. Begitu bukan? Atau bukan begitu?
Nah, ya begitu ya. Nah, tapi teman-teman, cara seperti ini nih, yang cuma tahu manfaatnya aja, itu nggak bisa kita pakai di kamus orang Kristen. Kita sebagai orang Kristen, ketika kita hendak secara khusus ya, mengenal Yesus, kita nggak bisa mengenal Yesus dengan cuma mempertanyakan, boleh di next? Apa manfaat saya ketika saya percaya dengan Yesus? Oh, manfaatnya ketika saya percaya Yesus, saya pasti akan masuk surga. Oh, ketika saya percaya Yesus, ketika saya mengalami kesulitan, dia pasti tolong saya. Waktu saya sakit, dia pasti sembuhkan saya. Ketika ekonomi saya sulit, dia bisa buka jalan bagi ekonomi saya. Ketika saya sangat bergumul dengan pekerjaan saya, dia bisa buka jalan. Atau bahkan ketika saya hendak bergumul dengan pasangan hidup saya, dia bisa tuntun saya menemukan pasangan hidup yang tepat. Nah, teman-teman, pemahaman iman yang seperti ini nggak salah sebenarnya ya. Keliru aja. Ini adalah pemahaman iman yang keliru. Kenapa? Karena ketika kita sudah menjadi Kristen, katakanlah di sini berapa? Puluhan tahun ya, 20 tahun, 30 tahun, kita menjadi Kristen, kita nggak bisa percaya dan punya iman yang model begini terus. Teman-teman pemuda, aku mau mengingatkan kembali nih ya secara khusus, karena sebentar lagi kita udah masuk masa Paskah. Jadi, kalau masih ada yang punya pemahaman untung rugi transaksional seperti ini gitu ya, iman Kristen kita seperti itu, nah pintu tobatnya sebelah sana gitu ya. Enggak, bercanda. Nah, jadi aku mau mengingatkan kembali, kita untuk dapat sama-sama lebih mengenal Kristus. Kita harus tahu siapa dia. Jangan cuma apa sih manfaatnya Yesus bagi saya gitu ya, tapi kita harus mengenal Yesus lebih dalam. Boleh di next? Nah ini ya, kita harus tahu siapa dia. Bukan hanya sekedar manfaat apa yang kita dapatkan ketika kita percaya dengan Yesus. Nah teman-teman, hal ini membuat aku teringat banget ketika menyusun khotbah ini ya. Dengan pendapat, ada kayak istilah terkenal dari salah satu tokoh Kristen terkenal, teolog, filsuf, bapak gereja yang bernama Anselmus. Boleh di next? Beliau ini mengatakan apa? Boleh dibaca sama-sama? Fides, quaerens, intellectum. Kita baca sekali lagi ya sama-sama. 1, 2, 3. Fides, quaerens, intellectum. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah faith, seeking, understanding. Jadi maksudnya apa, Kak? Nah, jadi maksudnya iman kita ya secara khusus iman Kristen itu akan terus mencari dan menggali pemahaman secara terus-menerus. Jadi sebagai orang Kristen nih, apalagi pemuda Kristen, kesenangan terbesar kita itu adalah terus-menerus punya kerinduan untuk mengenal Yesus. Jadi mengenal Yesus itu adalah identitas kita sebagai orang Kristen. Perjalanan seumur hidup mengenal Kristus. Bukan hanya hari Minggu ini aja, 10 tahun aja aku mengenal Kristus. Enggak, tapi seumur hidup. Ada amin di sini? Amin. Nah, terus gimana Kak? Salah satu langkah mengenal Yesus itu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Salah satu langkahnya adalah kita akan mengulik siapa Yesus dari pembacaan kita dari mana tadi? Injil mana? Matius. Kita akan melihat, mengulik siapa Yesus dari Injil Matius. Jadi mari kita zoom out dulu Injil Matius ini. Boleh di next? Nah, semoga kelihatan ya. Nah, teman-teman, jadi tujuan penulisan Injil Matius ini adalah spesifik banget nih ya. Injil Matius itu meneguhkan iman mereka. Mereka ini siapa? Yaitu orang Kristen Yahudi. Kristen Yahudi aja nih spesifik. Ingin menunjukkan dan meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah, di bold ya, Raja Mesias yang telah lama dinanti itu sudah datang. Jadi potret Yesus dalam Injil Matius ini adalah Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Raja yang dijanjikan dan telah menggenapi nubuat-nubuat dalam PL. Makanya teman-teman kalau kita buka banget nih Injil Matius dari awal banget, gitu ya, kita akan melihat setelah silsilah Yesus, kan cuma Matius doang tuh yang melaporkan kepada kita, menunjukkan kepada kita silsilah Yesus, gitu ya. Setelah silsilah Yesus itu ada kisah apa? Ada yang tahu? Setelah silsilah Yesus ada di pasal kedua. Apa? Coba boleh teman-teman buka. Coba buka, ada kisah apa sih setelah silsilah Yesus itu?
Betul, kisah tentang orang Majus datang dari timur dengan persembahannya apa aja teman-teman? Emas, kemenyan, dan mur yang sangat berharga begitu ya. Itu kan persembahan yang sangat berharga. Mereka tuh di situ apa? Hendak menyatakan bahwa anak yang mereka hampiri dan kasih persembahan itu bukan cuma anak biasa, bukan hanya bayi biasa, melainkan dia adalah seorang raja. Dia adalah seorang raja. Jadi POV Matius ini memang adalah melihat Yesus sebagai raja secara spesifik. Tema kita apa? The Promised King atau raja yang dijanjikan. Tapi mirisnya nih teman-teman ya, sampai dengan saat ini secara khusus umat Kristen atau spesifik lagi kita para pemuda, kondisinya seperti ini. Boleh di next? Nah, ini. Most of us know Jesus as a savior, but not recognize Jesus as a king. Setuju nggak? Setuju nggak? Kadang ini kebanyakan dari kita, oke, kita tahu, kita percaya Yesus adalah juru selamat. Tapi pernahkah kita menempatkan Yesus itu sebagai raja di dalam diri dan kehidupan kita? Kan enggak kan? Nah, makanya boleh di next. Aku ingat ada salah satu tokoh pendeta gitu ya, teolog yang sangat terkenal. Kalau misalnya teman-teman tahu, beliau juga sudah meninggal tahun 2023 yang lalu gitu ya. Namanya adalah Timothy Keller. Beliau ini berkata gitu ya, you don't really become a Christian until you crown Jesus not just a savior but as a king. Engkau, kita semua nih orang Kristen belum sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen kalau hanya menerima dan percaya Yesus sebagai juru selamat aja, tapi belum menobatkannya sebagai raja. Keller juga bilang gitu ya, kata-katanya yang di bawah ini, the gospel is not about choosing to follow advice, but it's about being called to follow a king. Jadi teman-teman pemuda, aku mau mengajak dari ini semua ya, kita bersama-sama merefleksikan hal ini. Boleh di next? Apakah Yesus sungguh menjadi raja di dalam kehidupan kita semua? Di dalam kehidupanmu termasuk juga aku, kita semua. Karena teman-teman kalau misalnya kita melihat negara dengan sistem apa yang menganut raja? Namanya apa? Sistem pemerintahan monarki. Ya, maka biasanya kita akan melihat apapun yang diperintahkan ratu atau raja pasti akan dipatuhi oleh warga kerajaannya kan? Apapun itu. Mereka percaya dan setia dengan raja dan ratunya. Mereka menggantungkan seluruh hidup mereka di tangan raja atau ratunya. Apapun keputusan raja atau ratu, mereka anggap itu baik buat kehidupan mereka. Ya kan? Kalau misalnya kita lihat, apapun itu. Nah, tapi anehnya dan mirisnya, hal ini seringkali berbeda dengan kita sebagai orang Kristen. Dalam kehidupan kita justru sebaliknya teman-teman. Kita lebih sering, tadi juga ya Kakak Liturgos juga udah singgung, kita lebih sering menyerahkan dan mengandalkan diri kita sendiri untuk memerintah kehidupan kita. Bukan Yesus yang memerintah dan punya otoritas di dalam kehidupan kita. Makanya aku bilang tadi, banyak dari kita yang tidak memaknai, bahkan mengimani Yesus sebagai raja. Yesus sebagai raja kalau katanya Prabowo cuma omon-omon gitu ya. Nah, jadi maksudnya apa sih Kak ini? Boleh di next? Nah, kita lebih sering mengandalkan diri kita. Kita lebih seperti gambar yang ini ya. Kita lebih sering mengandalkan diri kita sendiri di dalam kehidupan kita. Kita lebih sering memerintah di dalam diri kita, kehidupan kita. Kita jarang atau bahkan lupa atau bahkan enggan gitu ya untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Yesus, tangan penyertaan Yesus. Atau nih teman-teman, misalnya ya, ketika kehidupan kita berjalan tidak sesuai dengan harapan kita, kita apa? Kita marah, kesel atau seneng? Marah kan? Kesel kan? Biasanya kita keselnya sama siapa? Tuhan. Tuhan kok hidup gini amat ya? Tuhan kok berat banget sih hidup gue gitu. Tuhan kok jahat banget sih?
Kok ini masalah nggak selesai-selesai di dalam hidup saya. Saya tuh udah berdoa rajin teman-teman. Tuhan, pelayanan juga rajin. Sampai setiap hari kayaknya saya ke gereja. Gereja udah kayak second home gitu ya. Nah tapi kok sekarang hidup saya masih susah. Kok saya masih belum dapat pekerjaan ya Tuhan. Kok saya juga belum dapat pasangan hidup saya yang tepat nih Tuhan. Kok pekerjaan saya stuck. Kok relasi saya sama pasangan atau mungkin sama keluarga bisa hancur ya Tuhan. Padahal saya udah menyerahkan nih diri saya sepenuhnya ke tangan-Mu. Nah, setelah itu kita kemudian apa? Kita mempertanyakan otoritas Tuhan di dalam hidup kita. Pusat hidup kita, kalau misalnya kata Rizky Febian, ini dada, isinya apa? Isinya kamu semua, aku semua gitu ya. Karena kita maunya kehidupan kita ini harus berjalan sesuai dan seturut kehendak kita aja. Sesuai dengan apa yang udah kita planning, apa yang udah kita rencanakan, apa yang udah menjadi wishlist kita. Gitu ya. Atau nih teman-teman, kalau kehidupan kita lagi gak berjalan baik, tadi seperti contoh-contoh yang udah aku berikan gitu ya, tidak sesuai dengan planning kita lupa sama Tuhan. Kita lupa mengucap syukur aja enggak. Orang hidup susah ngapain saya mengucap syukur. Kalau hidup saya senang aja saya lupa mengucap syukur, apalagi lagi susah gitu kan. Nah teman-teman, kita tuh cuma cari Tuhan kalau ada masalah aja. Setuju nggak? Kita cuma bilang God is good. God is good all the time. Tapi kita cuma bilang God is good kalau semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita aja. Kalau nggak sesuai dengan kehendak kita, rencana kita, apakah kita masih bilang God is good? Atau kita justru menyalahkan Tuhan atas semua permasalahan yang terjadi dalam hidup kita? Boleh di next? Makanya iman kita sebagai orang Kristen itu adalah ini ya, a Christian is somebody whose eyes have been opened, who admits Jesus is not what you expected, but He's what you need. Nah, jadi jikalau Yesus sungguh menjadi Raja dalam hidup kita, maka gambarannya akan seperti ini. Boleh di next? Nih, ini ya. Gambarannya seperti ini. Yesus gak ada di luar kita. Gitu ya. Atau bukan cuma setengah-setengah aja. Atau lagi susah, Yesus masuk. Ayo silakan, Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup saya kalau saya lagi senang atau saya lagi susah aja. Nah, tapi kita harus seperti ini. Jesus is the center of my life. Jadi dialah pusat kehidupan kita. Kita percaya akan otoritasnya, bukan otoritas atau keegoisan kita sendiri. Kita membiarkan dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan penyertaannya. Jadi teman-teman, kita harus ingat ya, sepulang dari sini, ketika kita bangun tidur, kita berdoa, biarlah kita berdoa seperti ini. Tuhan, aku hendak menyerahkan hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu, biarlah apapun yang terjadi pada hari ini, semuanya terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Nah teman-teman, hal ini sama dengan sikap dan doa Yesus ya saat di Taman Getsemani. Boleh di next? Memang hidup kita seringkali kayak gini ya. Keraguan itu pasti ada teman-teman. Ketakutan itu pasti ada. Kekhawatiran pasti ada. Tapi kita harus ingat apa kata Yesus. Ya, not my will but yours be done. Kehendak-Mu lah Bapa yang terjadi atasku. Jadi kita juga harus percaya kita bisa melaluinya karena Yesus, kalau kita menjadikan Yesus Raja atas hidup kita, Yesuslah yang memegang kendali atas hidup kita. Nah, lalu teman-teman pemuda, jika Kristus, sekali lagi ya, Kristus sungguh Raja dalam hidupmu, boleh di next, maka kamu harus ingat ini. Ada satu tokoh lagi ya, namanya Charles Spurgeon. Di dalam sermonnya, tahun 1886, ia mengatakan ini ya. Jika Kristus Raja, maka semua orang yang setia kepadanya harus menaati perintah-perintahnya.
Kesetiaan kita kepada Kristus berarti hidup dalam ketaatan akan ajaran-ajarannya. Ketika kita mengaku setia kepada raja, tetapi hidup dalam pemberontakan terhadap hukum-hukumnya, sama aja sebagai pengkhianatan. Nah, jadi biarlah ini menjadi reminder ya teman-teman. Menjadi reminder atau mungkin wake up call buat kita semua. Karena biar cawan dan badai aja yang berlalu, tapi jangan sampai khotbah dan firman ini berlalu ya teman-teman. Amin. Oke, boleh di next selanjutnya. Tadi kita udah refleksi pertama ya. Apakah Yesus sungguh menjadi raja dalam hidupmu? Sekarang refleksi yang kedua, yang terakhir ya. Apakah kita telah sungguh membiarkan Yesus sepenuhnya memimpin dan berkuasa atas kehidupan kita? Teman-teman bisa menjawabnya di dalam hati. Boleh di next? Aku ingin mengingatkan kembali teman-teman, kalau misalnya Yesus adalah raja yang menyertai umatnya, atau Immanuel. Ia akan menyertai kita sampai kapanpun, sampai pada akhir zaman. Ia adalah raja, tadi ya POV Matius, yang turun, tinggal, dan bersama dengan kita. Jadi ketika kita senang, dapat pekerjaan, terus mungkin hubungan keluarga kita baik, atau mungkin nilai ujian semester kita gitu ya, ujian-ujian kita semuanya nilainya baik, Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita, kayak tadi yang aku bilang ya, God is good, kita bisa bilang God is good, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tapi ketika kesulitan itu datang, berbanding terbalik, apakah kita masih bilang dia Immanuel? Nah, seringkali kita lupa akan hal itu. Teman-teman pemuda semua, mungkin kita bisa tahu ya, kalau misalnya ketika kita hidup di dalam dunia, permasalahan itu pasti akan ada. Gak mungkin enggak, gak mungkin dunia baik-baik aja kan. Nah, di dunia ini banyak sakit, banyak pergumulan, banyak air mata. Coba hitung berapa air mata yang sudah menetes keluar dari mata kalian dari kalian kecil. Gitu ya. Pasti kalau udah ditampung itu udah banyak banget gitu kan. Udah setoren. Nah, tapi teman-teman, kita juga sering bilang, kok masalah tadi ya Tuhan gak selesai-selesai. Mengapa sih Tuhan mengizinkan semua hal buruk itu boleh terjadi? Kenapa? Kenapa Tuhan gak langsung selesain aja masalah itu? Katanya Tuhan Maha Kuasa. Kok dia gak langsung selesain aja masalahnya? Katanya dia raja. Raja mampu dong, gitu ya. Saya udah berdoa Tuhan 24 jam per 7 gitu ya. Tapi kok masalah gak selesai-selesai juga? Teman-teman ingat, mungkin Tuhan gak mau fokus sama masalah kalian dulu. Ingat ya, Tuhan mungkin gak mau fokus sama masalah kalian dulu. Karena Tuhan mau fokus dan concern sama keadaan hati kita dulu nih. Masalah yang kita alami sekarang itu adalah cara Tuhan untuk memproses hati dan diri kita, untuk memurnikan diri kita juga. Jadi Tuhan akan berpikir, atau Tuhan pasti berpikir, ada hal-hal yang harus dikikis nih dari diri kita. Ada hal-hal yang mungkin harus dibuang dulu nih dari diri kita. Dan pembuangan yang terbaik itu adalah dengan masalah yang terjadi. Misal lagi, kita putus dari pasangan kita ya teman-teman. Karena Tuhan tahu, mungkin pacar kita nih, pasangan kita nih toksik. Atau mungkin hubungan kita, style pacaran kita, gaya berpacaran kita yang toksik. Karena gaya pacaran kita menjauhkan justru diri kita dari Tuhan, bukan mendekatkan dengan Tuhan. Jadi Tuhan pilih sakitnya kita putus gitu ya, daripada sakitnya kita jauh dari Tuhan. Atau ketika kita pernah atau sedang kena layoff. Mungkin Tuhan tahu lingkungan kerja kita yang toksik. Atau mungkin selama ini kitanya yang toksik. Karena kita kurang menghargai pekerjaan kita. Kita kurang kasih yang maksimal nih sama pekerjaan kita. Atau mungkin kita punya orientasi yang salah dalam pekerjaan kita. Karena kita tidak bawa misi Allah gitu ya di dalam pekerjaan kita. Atau mungkin saat ini teman-teman kita belum dapat pekerjaan. Masih terus bergumul. Dari aku lulus, kok sampai sekarang belum dapat pekerjaan gitu ya. Tapi teman-teman harus lihat.
Ketika kita nggak dapat pekerjaan, mungkin Tuhan kasih yang lain. Tuhan kasih tubuh yang sehat. Mungkin ekonomi keluarga kita sekarang lagi down banget, parah in this economy gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat Tuhan masih kasih hubungan yang harmonis dengan keluarga kita. Jadi teman-teman pemuda, saat kita mengimani Yesus itu sebagai Raja dan berkuasa penuh atas hidup kita dan memimpin kehidupan kita sepenuhnya, ketika hal buruk itu datang, musibah air mata menimpa, kita harus percaya bahwa Dia adalah Immanuel, Raja yang akan terus berada bersama dengan kita. Gitu ya. Mungkin teman-teman udah sering banget dengar ini, tapi udah diterapin belum? Udah diimani belum? Jadi ini jadi reminder lagi ya. Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan itu terjadi di dalam hidupmu karena Tuhan mau fokus untuk memulihkan hati kita dulu. Supaya setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita nanti bisa kita kelola dengan baik. Apapun itu teman-teman, aku nggak tahu masalah apa yang sedang teman-teman hadapi saat ini secara pribadi, tapi yang aku tahu, boleh di next? Ketika kita mengimani Tuhan Yesus adalah Raja dalam kehidupan kita, Dia pakai apa yang buruk bagi dunia ini jadi kebaikan buat kita semua. Dia bukan hanya Raja yang memuaskan. Ini ya teman-teman harus ingat. Dia bukan hanya Raja yang memuaskan apa yang kita inginkan. Dia bukan hanya Raja yang memuaskan segala ambisi kita. Bukan, tidak seperti itu. Tapi Kak, kan Yesus pernah bilang di Matius 7 ayat 7. Ada yang ingat gak apa? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Masa aku minta salah? Masa aku minta gak boleh? Masa aku minta Yesus gak wujudin gitu kan? Iya betul teman-teman. Makanya tadi aku bilang, Dia bukan Raja yang memuaskan keinginan atau ambisi kita. Dia, Yesus punya cara sendiri untuk mengabulkan dan menjawab setiap doa atau apapun yang kita pinta padanya. Boleh di next? Nah, ini ya. Jadi teman-teman pemuda, kalau apa yang kamu minta saat ini rasanya belum terwujud, belum dijawab sama Tuhan, itu bukan karena Tuhan tidak menjawab doa kita. Tapi yang harus kita ingat, Dia tidak melulu mengabulkan dan memuaskan kita. Melainkan Tuhan menjawab dari POV-nya Tuhan, bukan dari POV kita. Tuhan memberikan apa? Boleh di next? Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Bukan hanya sekedar apa yang kita inginkan. Nih ya, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan teman-teman. Bukan cuma apa yang kita inginkan doang. Kacamata Tuhan, teman-teman, seringkali berbeda dengan kita. Karena kalau kita bisa lihatnya cuma segini doang, nah Tuhan bisa lihat jauh ke depan, jauh ke samping, ke belakang bahkan. Tuhan bisa melihat yang terbaik bagi kita, jauh dari yang kita bayangkan. Jadi kegagalan itu, air mata yang udah kamu teteskan setiap saat itu bisa Tuhan pakai untuk Tuhan rancang menjadi kesuksesanmu ke depannya. Trauma kita, mungkin kita punya banyak sekali trauma di dalam kehidupan teman-teman. Itu bisa Tuhan pakai sebagai situs penyempurnaan diri. Kita menjadi pribadi yang bisa berdampak untuk satu sama lain. Kerapuhan kita, banyak sekali kan kekurangan kita. Kerapuhan kita itu bisa Tuhan pakai justru untuk menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan kita. Teman-teman pemuda, sekali lagi sama seperti Yesus yang hendak memasuki Yerusalem, dia sebenarnya dia takut teman-teman. Yesus tuh takut, deg-degan. Dia udah tahu dia bahkan disalibkan. Maut ada di depannya tuh dia udah tahu. Tapi dia terus menjalaninya. Dia tahu hal buruk akan menimpanya. Tetapi ia tetap berpengharapan, bahkan taat dan setia sampai akhir. Seperti daun palma yang kalian pegang. Itu semua, biarlah kita semua tetap teguh. Iman kita diajak untuk bertahan
dalam segala keadaan, seperti daun palma itu yang kamu pegang sekarang. Jadi teman-teman semua, sekali lagi ingatlah, tetap setia dan bertahan pada prosesnya. Aku tahu masalah itu nggak mudah memang dan sakit banget pasti, tapi Tuhan di sini bersama dengan kita, Dia tetap menemani karena Dia adalah Immanuel. Ia berkuasa dan akan terus membersamaimu di setiap musim kehidupanmu dan juga di setiap persimpangan jalan kehidupan kita semua. Boleh next? Jadi aku ingin mengajak semua, selamat mengimani Yesus sebagai Raja yang dijanjikan untuk berkuasa di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Saat hening bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita menyambut dan ikut serta dalam perayaan perjamuan kudus pada hari Jumat tanggal 3 April dan hari Minggu Paskah tanggal 5 April dengan mempersiapkan diri kita bersama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti para murid-muridnya yang dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi keseluruhan kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara sungguh rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu dari kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Kristus menjadi kepala dan kita adalah tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya menjadi satu tubuh dan satu roh. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Dalam hidup jemaat dan bermasyarakat dan dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain?
Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita renungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia ini, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan di dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada Jumat Agung tanggal 3 April dan Minggu Paskah tanggal 5 April. Baik, rekan-rekan pemuda, saat ini aku hendak mengajak kita semua untuk menaikkan syafaat kita. Jadi mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar dan refleksikan pada hari ini. Biarlah kami selalu diingatkan dan kami dapat mengimani bahwa Engkaulah Raja yang sungguh memerintah dan mempunyai otoritas di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih menjadi raja bagi diri kami sendiri, ya Allah, kiranya Engkau yang mengutus Roh Kudus-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang mengubahkan hati kami, agar kami bisa menjadi warga kerajaan Allah yang taat dan setia dalam setiap musim dan persimpangan jalan kehidupan kami. Tuntun kami ya Allah, karena kami mau terus mengimani dan menghidupi bahwa Engkau adalah Immanuel, Raja yang akan selalu ada membersamai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam syafaat kami ini juga ya Tuhan, kami hendak berdoa bagi kesehatan teman-teman Komisi Pemuda di tengah musim pancaroba ini. Tuhan yang tutup bungkus dan memberikan kami kekuatan serta kesehatan fisik yang baik dalam kami menjalani kehidupan dan aktivitas kami hari lepas hari. Bantu kami agar kami pun sadar untuk menjaga pola hidup kami yang baik. Jika ada dari kami yang mungkin sedang sakit atau dalam masa pemulihan, kiranya Engkau yang mau memulihkan ya Tuhan. Berkati setiap obat, makanan, minuman, bahkan orang-orang yang turut berperan dalam proses pemulihannya. Biarlah kesembuhan yang nyata itu boleh Tuhan berikan atas mereka. Berkati juga pekerjaan teman-teman di dalam Komisi Pemuda ini Tuhan, satu persatu, agar di dalam pekerjaannya mereka selalu membawa visi kerajaan Allah. Mereka dapat berdampak di dalam pekerjaan dan setiap karya yang mereka kerjakan. Mereka juga dapat selalu mengutamakan dan mengandalkan Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Untuk teman-teman pemuda yang mungkin saat ini masih atau sedang bergumul mencari pekerjaan atau bahkan baru terkena putus hubungan kerja. Tuhan, kiranya Engkau juga yang mau memimpin dan beserta dengan mereka. Biarkan mereka semangat dan terus mempunyai motivasi agar mereka dapat terus berjuang dan tak kenal lelah dalam mencari pekerjaan yang baik yang boleh Tuhan berikan kepada mereka. Terlebih dari itu semua Tuhan, biarlah dalam pencarian tersebut, mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dan mengimani Tuhan, yang pasti akan memberikan pekerjaan yang paling baik dan tepat di waktu yang Tuhan sudah perkenankan bagi mereka. Kami juga hendak berdoa bagi relasi teman-teman pemuda dengan keluarga mereka. Tuhan yang pimpin,
Biarlah Tuhan yang memegang kendali atas relasi mereka dengan keluarganya. Jika ada dari mereka yang mungkin sedang bergumul Tuhan, karena relasi yang kurang harmonis, Tuhan yang mau dan berbelas kasih dan memulihkan relasi tersebut. Sentuh hati setiap mereka yang berkonflik, agar kasih itu nyata tumbuh dan dapat menyatukan relasi mereka kembali. Tuhan yang merengkuh mereka. Tuhan juga yang mau memberkati Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Biarlah Komisi Pemuda di tempat ini dapat menjadi wadah yang dapat menumbuhkan rekan-rekan pemuda satu sama lain. Mereka dapat bertumbuh di dalam kasih Tuhan, dapat sehati, sepikir, setujuan dalam mewujudkan visi dan misinya. Berkati juga para pengurus, penatua pendamping, dan setiap orang yang mengambil bagian melayani dalam komisi ini. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan komitmen pelayanan mereka, dan Engkau saja yang teguhkan hati mereka, agar mereka dapat terus setia melayani Engkau di dalam gerejamu dan komunitas ini. Tuhan yang berkati setiap program-program yang hendak direncanakan atau jalankan. Biarlah program tersebut dapat menjadi bukti nyata komunitas ini bertumbuh dan berbuah. Secara khusus, kami ingin berdoa untuk persiapan masa raya Pasca Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Tuhan, berkati agar semua yang telah disusun, rencanakan, dan persiapkan boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih dari itu, biarlah dalam persiapan memasuki masa raya Paskah ini Tuhan, teman-teman pemuda dapat menyiapkan hati mereka untuk dapat terus mengimani bahwa Engkaulah Sang Mesias, Raja yang dijanjikan, yang wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kami semua. Biarlah dengan iman dan pengharapan ini, mereka dapat diubahkan agar transformasi iman boleh nyata terjadi di dalam kehidupan mereka. Untuk teman-teman yang berulang tahun, untuk Adrian, Iona, Daniel, Manda, dan mereka yang belum sempat terucap namanya. Tuhan yang memberkati dan memimpin setiap langkah kehidupan mereka. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan selalu menyertai mereka, dan mereka boleh menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menempatkan Engkau sebagai pusat hidup mereka. Dengarlah setiap doa dan harapan serta pergumulan dari masing-masing mereka ya Tuhan. Kami juga hendak menghantarkan doa syafaat kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam segala kemelut yang terjadi Tuhan, Tuhan yang mau memberkati dan memimpin serta memberikan hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah dan setiap orang yang memegang andil dalam memimpin negara ini. Tuntunlah agar mereka mau dan mampu mengambil segala keputusan dengan adil, dengan jujur, dan mengutamakan kepentingan serta membawa kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan segala doa, harapan, dan pergumulan kami masing-masing yang mungkin belum terucap dari mulut kami satu persatu. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab di waktu yang Tuhan percaya dan perkenankan baik bagi kami. Ajar kami untuk selalu setia berada dalam jalan Tuhan. Untuk itu syafaat kami ini hendak kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus.
Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke dalam kantong persembahan yang ada atau dengan cara QR dengan scan kode yang di depan kursi atau pada layar. Oke. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk Kristus yang boleh datang ke dunia ini Tuhan. Sedia saya sebagai juru selamat kami, juga sebagai Raja kami yang selalu menyertai kami semua umatnya. Terima kasih untuk Kristus yang melalui kasih-Nya, Ia mau menyatakan melalui jalan salib, tidak milih kemuliaan dunia, melainkan menempuh jalan kerendahan, bahkan rela mengalami penderitaan dan kehilangan demi keselamatan kami. Karena itu kami datang Tuhan bawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami dan penyerahan diri kami kepadamu. Terimalah bukan hanya apa yang kami berikan ini Tuhan, tapi juga hidup kami seluruhnya, pikiran kami, kehendak kami, dan setiap langkah kami. Pakailah semua itu untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk setia mengikuti Engkau Tuhan, bahkan ketika kami harus berjalan tengah kehilangan dan bergumul hidup. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab karya-Nya besar. Darah-Nya selamatkanku, kuasa-Nya pulihkanku. Terpujilah Tuhan, sebab karya-Nya besar. Tetap berdiri ya teman-teman ya. Gak duduk kali ini. Kita gak bisa mengenal Yesus hanya untuk mencari manfaat apa yang kita dapat ketika kita percaya dengan Yesus. Seperti tadi ya yang dibilang di khotbah, obat paracetamol. Hubungan kita dan Tuhan itu bukan hubungan yang transaksional. Tuhan Yesus mau taat untuk menggenapi firman Allah untuk menyelamatkan kita. Karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sang
sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita nyatakan kita mau ikut dan menyangkal diri. Kita membuang yang fana dan kita hanya turut kehendaknya. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Maka teman-teman pemuda kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hosana, 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 amin. Kebaktian kita sudah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh. Selamat hari Minggu teman-teman, jangan pulang dulu. Kita ada beberapa pengumuman. Yang pertama, welcome to KP. Apakah ada teman-teman baru? Nggak ada? Wajah lama semua? Oke, baik. Selanjutnya, selamat ulang tahun untuk yang minggu ini ulang tahun Anda Iona, Adrian, ada Daniel dan Manda. Selamat ulang tahun teman-teman semua. Semoga banyak umur, Tuhan Yesus memberkati. Nih Iona yang jadi singer ya guys, kalau mau tahu. Oke, next. Bisa diucapin di Jarkom ya buat yang belum ngucapin. Oke, tanggal 5 April kita tidak ada kebaktian pemuda, kita gabung di umum karena Paskah. Jadi kita ketemu lagi tanggal 12 April. Di sini di jam yang sama 9.30 temanya ketika luka jadi cerita. Dibawakan oleh Penatua Abdi Sabda. Dengan pelayan ibadahnya Penatua Widi, PL-nya JJ. PL-nya JJ, singernya Mario dan Erna, PM-nya Wahyu, multimedianya Edo, publikasinya Fanny, operator Andrew, asyarnya Farel dan Gaby. Selamat persiapkan teman-teman semua. Istrinya Abdi. Kalau yang nggak tahu Jessica Jivilia istrinya Abdi. Oke, gak usah diperjelas Darlin, iya. Oke, untuk minggu ini terima kasih untuk Kak Iren.
Terima kasih Koronald dan saya sendiri Zerlin. Terima kasih Yona Yogi, Nicholas, ada multimedia Shannon, publikasinya Yogi, operatornya Ryu, asyirnya Hans dan Valerie. Terima kasih teman-teman semua atas pelayanan hari ini. Next. Nah, tidak bosan-bosan teman-teman, di bawah itu ada mozaik Paskah di hall. Itu teman-teman bisa nempel-nempel di situ. Bentuknya apa sih? Ya itu bentuknya. Bentuknya itu bisa teman-teman lihat, nanti kita bisa tempel sama-sama. Nanti jadinya akan seperti ini. Oke, next. Nah, Kamis Putih. Kita akan memulai Kamis Putih ya. Minggu depan jam 7 malam di ruang ibadah bawah. Dibawakan oleh Pendeta Kristina. Lalu besokannya kita ada ibadah Jumat Agung yang dibawakan oleh Pendeta Yuswantori. Perjamuan kudusnya 3 kali, jam 7, jam 10, dan jam 6. Dicatat jam 10 ya teman-teman, bukan jam 9.30. Berbeda, beda 30 menit. Lanjut, ada ibadah Sabtu Sunyi. Ada Sabtu Sunyi, nanti teman-teman bisa datang ke aula lantai 1 jam setengah 5 sore. Kalau pagi ikut doa pagi dulu. Dibawakan oleh dibawakan oleh TPG Kartika Patricia. Lalu di hari Minggunya, ibadahnya juga sama 3 kali, tapi ada Paskah subuh dulu, lalu Paskah siang dan Paskah sore. Paskah siang jam 10 dan sorenya jam 6 sore. Dibawakan oleh Pendeta Samuel Akihari. Lanjut, apa nih? Wih. Suaranya boleh di nganu. Yesus disambut meriah di Yerusalem. Hosana, Hosana, Hosana. Namun, dalam beberapa saat, sambutan meriah itu berubah menjadi kisah sengsara. Yesus dikhianati, diadili, hingga disalibkan. Ia masuk ke dalam malam yang paling gelap. Di minggu sengsara, sorak berubah menjadi sunyi. Sebelum Yesus ditangkap, ia membasuh kaki para murid dan mengadakan perjamuan terakhir. Pada akhirnya, cerita tiba di titik paling gelap. Mulanya, terang itu masih menyala, namun perlahan mulai diredupkan. Ia ditangkap dan melewati malam penuh derita. Inilah Kamis Putih. Dunia itu terasa begitu gelap. Dunia memandang salib dan mengira semuanya telah berakhir. Kita menyebutnya Good Friday, bukan karena salib itu indah, melainkan karena kasihnya begitu sempurna. Pengorbanan Yesus di kayu salib telah mencapai tujuannya. Di kayu salib, dosa dibayar lunas. Penebusan telah tuntas. Kematiannya membawa kebaikan terbesar bagi seluruh umat manusia. Kalau Dia sudah memberi segalanya, apa balasan dari kita untuknya? Apa makna salib bagimu? Yuk tuliskan di kolom komentar. Yuk dituliskan di kolom komentar. Di IG tapi lanjut nih, apa nih? Sini Yesus peluk.
sekarang aku mau mengundang dari teman-teman dari KPKJU untuk mempresentasikan tentang retretnya. Udah bangun duduk, bangun duduk. Yuk, mari silakan. Selamat pagi semua. Pagi. Bisa nggak Kak? Tes. Oke, siap. Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom. Wah, ternyata GKI Samanhudi ramai juga ya. Bikin deg-degan sedikit. Perkenalkan, aku Tessa dari GKI Citra 1, salah satu panitia dari KPKJU di acara Youth Camp. Dan ada rekanku. Saya Laura dari GKI Mangga Besar. Oke, salam kenal semuanya. Oke, sebelumnya tadi videonya sedikit terbaca nggak ya kira-kira? Kebaca. Oke, siap. Aku Sini tenang Yesus kalau kayak peluk. gitu. Oke, teman-teman, aku pengen ajak teman-teman dari GKI Samanhudi semuanya untuk ikutan nih di acara Youth Camp 2026 yang berlokasi di Wisma Abdi 2 Cisarua Bogor pada tanggal 1 sampai 3 Mei. Nah, sebelumnya teman-teman aku mau menjelaskan tentang apa sih Youth Camp ini, kita mau bahas tentang apa sih kira-kira? Oke, di Youth Camp ini kali ini kita tuh bukan salah satu wadah untuk ajang mencari jodoh ya. Jadi kita mau mencari koneksi terhadap sesama kita maupun koneksi kita terhadap Tuhan. Nah, ini cocok banget untuk teman-teman di sini yang mungkin masih single, masih butuh nih pencerahan kira-kira pasangan seperti apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita. Terus pasangan seperti apa yang cocok untuk kita. Atau tidak hanya untuk pasangannya, mungkin untuk diri kita sendiri, kita tuh harus seperti apa dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah berpasangan atau sedang menuju ke jenjang pernikahan, ini juga bisa jadi bekal teman-teman untuk bisa kembali menguatkan hubungan pasangan teman-teman dengan hubungan kita ke Tuhan, seperti itu. Jadi teman-teman, ini acaranya tanggal 1 sampai 3 Mei. Tenang aja, itu hari libur tanggal merah. Jadi kecuali teman-teman tanggal 1 Mei mau ikut demo ya, demo buruh nggak mungkin kan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik untuk ikutan, kita semua mengundang dari GKI KPKJU ini. Jadi tidak hanya dari GKI Samanhudi, tidak hanya dari Citra 1 ataupun Mangga Besar, tapi tapi ada dari GKI lain-lainnya gitu teman-teman. Caranya gimana? Mungkin bisa ada di layar juga itu. Oh ya, kita ada early bird. Early birdnya itu kita close tanggal 30 atau 31 Maret ya. Oh, 30 Maret which is besok. Jadi early birdnya di 350.000. Jadi hari ini adalah hari terakhir atau besok mungkin kalau masih bisa sempat adalah hari terakhir untuk bisa dapetin harga spesial gitu. Registrasinya ada di barcode di depan dan nanti akan ada harga normal setelah tanggal 30 di 380.000. Mungkin teman dari tim Regis ada yang mau menyampaikan sesuatu? Secara oke. Oh ya, boleh di next lagi. Oke, ini salah satu topik kita nantinya. Next lagi. Yap, boleh di next lagi. Oke, ini ada beberapa topik-topiknya juga ya teman-teman. Oh ya, sebelum kita ke Regis, aku pengen menjelaskan yang menarik dari Youth Camp kali ini adalah topik-topiknya, sesi-sesinya sangat banyak. Jadi teman-teman tidak hanya seperti mendengarkan seminar di kampus ataupun dimanapun itu yang mungkin monoton dan segala macam. Teman-teman bisa saling diskusi di sesi-sesi tersebut. Dan tenang aja, pembicaranya bukan hanya dari mungkin kita kepikiran biasanya youth camp kan dari pendeta aja atau segala macam. Nah, ini dari profesionalnya langsung dan akan ada influencernya juga teman-teman. Itu yang sangat menarik, jadi bisa ikutan dan bisa saling discuss bareng gitu. Oke, next lagi. Yap. Oke, ini untuk lebih detailnya ya. Oke, kita lanjut ke pendaftarannya. Next. Nanti Next kita scan barcode yang ada, yang seperti dijelaskan, early bird-nya 350.000, nanti normalnya di 380.
Dan ini limited slot banget. Terakhir kita update udah tinggal 6 lagi untuk early bird-nya, jadi ayo segera buru. Ya, tinggal 6 lagi, ini hanya 14 orang pertama ya yang untuk bisa dapetin harga khusus ini. Mungkin ada lagi? Oh, tata caranya. Oh ya, tata cara regisnya itu bisa kalian teman-teman mungkin lebih detailnya cek di IG-nya KPKJU. Di situ ada tata cara registrasinya, ada informasi detail terkait Youth Camp ini. Dan tenang aja, kita juga ada merchandise khusus nih dari Youth Camp yang teman-teman pengen matchingin outfit dan lain-lain yang suka dengan kaos-kaos yang lucu-lucu. Di sini ada beberapa pilihannya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau beli bajunya aja gitu bisa juga, tapi ada harga spesial kalau teman-teman ikutan Youth Camp. Nah, kalau teman-teman ikutan Youth Camp juga dan ingin membeli merchandise-nya akan ada special price seperti itu. Nantinya mungkin akan di-share melalui grup pemuda ya, GKI Samanhudi seperti itu. Next-nya. Ya, ini ada beberapa pilihan-pilihannya. Boleh di next lagi. Lucu-lucu loh teman-teman nih, nggak kalah menarik selain dari merek yang Uni itu mungkin atau yang lain-lainnya H&M ya itu gitu. Itu jauh lebih menarik yang ini sih ya kelihatannya. Nextnya ya boleh. Oke, ya. Oke, untuk pilihannya nanti boleh detailnya akan di-share ya melalui grup GKI Samanhudi. Size-nya gimana Kak? Oh size-nya tenang aja, size-nya ada sebenarnya di dalam slide-nya ada size-nya sih. Coba nanti size-nya ada dari ukuran paling kecil dan sehingga paling besar sih nantinya dari S sampai XXL. Seperti itu. Oh ya, sebenarnya dari video tadi kalau teman-teman memperhatikan aku pengen ngasih pertanyaan khusus sih sebenarnya untuk dapetin hadiah. Kali ini hadiahnya beneran ada kok teman-teman ya. Jadi ini gak PHP lagi nih, kali ini beneran ada hadiahnya. Aku mau nanya untuk dua orang beruntung ya. Yang pertama di video yang pertama tadi itu kalau kalian foto yang dikirim itu kostumnya warna apa? Waduh. Boleh angkat tangan, nanti yang paling, oke, boleh. Warna apa? Warna merah, betul. Dapat kaos. Oke. Oh, satu lagi mungkin lokasi Youth Camp. Lokasi Youth Camp tadi di mana? Iya betul, keren banget. Oke, dua pemenangnya, oke siap. Dua pemenangnya udah aku dapetin, nanti hadiahnya aku kasih ya masing-masing setelah ibadah. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa Terima kasih ikutan. Thank you. Happy Sunday. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Demikian pengumuman kita. Happy Sunday. Jangan lupa regis dan beli kaos. Loh. Tiba-tiba jadi jualan. Happy Sunday. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Hari ini.